Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pelajaran sosiologi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kekerasan sosial. Ya, dalam kekerasan sosial ini tentunya berhubungan dengan pelajaran kita sebelumnya, yaitu terkait dengan konflik. Ya, ini. Jadi kemarin kalian kan sudah memahami konflik. Ya, konflik itu diartikan sebagai sebuah interaksi antar individu yang saling menghancurkan atau membuat tidak berdaya pihak lawan ya. Nah, ketika lawan itu tidak berdaya dan kemudian lawan itu kita hancurkan, maka di sana cenderung terjadi sebuah kekerasan ya. Sekarang kita masuk ke definisi kekerasan itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan seperti itu sering juga disebut sebagai kekerasan langsung atau direct violence. Kekerasan juga menyangkut tindakan-tindakan seperti mengekang, mengurangi atau meniadakan hak orang, mengintimidasi, memfitnah, dan menteror orang lain. Jenis kekerasan ini disebut sebagai kekerasan tidak langsung. Jadi ketika kalian teror ataupun kena fitnah, ataupun misalnya nih kalian disakitin oleh perasaan kalian oleh lawan jenis kalian, nah itu kategori dari kekerasan tidak langsung ya. Ada beberapa teori-teori tentang kekerasan ya. Di sini saya akan mengungkapkan beberapa teori. Yang pertama yaitu teori tentang faktor individual. Jadi dalam sebuah kekerasan itu ternyata muncul sebuah agresivitas. Jadi sifat agresif itu ada di dalam diri seseorang atau dalam tiap individu. Semua individu punya karakter agresif ya. Nah, karakter agresif ini muncul ketika orang itu terdampak kekerasan. Jadi ketika orang mengalami kekerasan, maka sifat agresifnya itu muncul, sehingga menimbulkan sebuah perlawanan dari seorang tersebut. Faktor pribadi dari agresivitas ini misalnya kelainan jiwa, psikopat ya, kemudian frustasi yang kronis tentunya, pengaruh obat bius ya, atau faktor lain seperti konflik rumah tangga, faktor budaya dan media massa. Ini teori faktor individual. Selanjutnya yaitu teori tentang faktor kelompok. Faktor kelompok ini melihat sebuah kekerasan karena ada benturan identitas kelompok yang berbeda. Contohnya konflik antar supporter bola. Jadi orang melakukan kekerasan itu karena ada dorongan kelompok. Ketika kalian melakukan kekerasan sendiri itu tidak akan berani. Tapi ketika kalian berkumpul dalam sebuah kelompok, keberanian itu akan muncul ya secara tiba-tiba. Jadi orang melakukan kekerasan itu akan lebih dahsyat ketika mereka berkumpul ataupun bersama-sama itu. Kemudian selanjutnya teori kekerasan yang akan saya jelaskan yaitu tentang teori dinamika kelompok. Teori dinamika kelompok ini kekerasan timbul itu karena adanya deprivasi relatif atau kehilangan rasa memiliki yang terjadi dalam masyarakat ya. Jadi orang itu melakukan kekerasan karena ada kehilangan kepercayaan diri, kehilangan identitas ya, kehilangan pengakuan. Nah, ketika orang itu ingin mendapatkan pengakuan tapi dengan cara kekerasan. Nah, kekerasan ini kemudian dapat dukungan dari kelompok atau dapat dukungan dari lingkungan sekitar. Jadi orang melakukan kekerasan itu juga karena dukungan lingkungan. Nah, ketika dapat dukungan lingkungan, pada akhirnya orang itu melakukan kekerasan dalam masyarakat ataupun pada individu.
Nah, ketika kita melakukan kekerasan pasti ada cara untuk mengendalikan kekerasan itu sendiri. Yang pertama, cara mengendalikan kekerasan yaitu melalui konsiliasi. Nah, yang dimaksud dengan konsiliasi ini adalah pengendalian konflik dilakukan melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan diskusi dan pengambilan keputusan yang adil di antara pihak-pihak yang bertikai. Ya, seperti contohnya ketika terjadi permasalahan lingkungan, maka kita memediasi permasalahan ini melalui lembaga-lembaga yang terkait dengan lingkungan, misalnya dinas lingkungan hidup misalnya, ataupun para LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Ini yang pertama. Kemudian pengendalian kedua yaitu melalui mediasi. Apa mediasi itu? Yaitu pengendalian kekerasan dengan cara menunjuk pihak ketiga sebagai mediator. Pihak ketiga ini akan memberikan pemikiran atau nasihat-nasihat tentang cara terbaik dalam menyelesaikan pertentangan mereka. Itu. Jadi ketika ada dua pihak yang bertikai, segeralah melakukan mediasi. Baik kekerasan itu berwujud KDRT ataupun kekerasan yang lain, itu biasanya harus dimediatori biar kekerasan itu tidak berlanjut, ya. Selanjutnya yaitu penyelesaian kekerasan dengan cara arbitrasi. Apa yang dimaksud arbitrasi di sini yaitu penyelesaian kekerasan melalui perwasitan. Umumnya dilakukan oleh kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk menerima atau terpaksa, ya, menerima hadirnya pihak ketiga. Ya, pihak ketiga ini berhak memberikan putusan terhadap konflik ataupun kekerasan yang terjadi. Tadi kita harus nurut ketika penyelesaian kekerasan ini melalui arbitrasi, ya. Tuh. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan. Jadi ketika kita mengalami kekerasan, ketika kita mengalami sebuah konflik, maka perlu ada upaya-upaya untuk menyatukan, ya, menyatukan pihak-pihak yang berkonflik tadi, pihak-pihak yang melakukan kekerasan tadi. Nah, upaya-upaya untuk menyatukan kekerasan ataupun konflik ini dalam bahasa sosiologi dinamakan integrasi sosial, ya. Nah, apa sih integrasi sosial dalam masyarakat, ya, dalam sosiologi? Ternyata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi diartikan sebagai pembauran sesuatu tertentu hingga terjadi kesatuan yang utuh ataupun bulat, ya. Pembauran ini mengandung arti masuk ke dalam, menyesuaikan, menyatu ataupun melebur menjadi satu. Dalam uraian tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa sebuah integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda. Tidak mungkin sebuah integrasi tidak ada unsur yang berbeda. Tentunya unsur yang berbeda ini kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, pertanyaannya di sini adalah apa sih unsur-unsur yang berbeda tersebut? Yaitu bisa saja unsur yang berbeda ini adalah berbedanya kedudukan sosial individu, berbedanya ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem norma ataupun sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat. Nah, di sini ada beberapa syarat, ya. Menurut tokoh itu ada syarat-syarat terwujudnya integrasi, ya. Ya, yang mengungkapkan tokoh ini adalah William Oxburn, ya, sama Meyer Nimkov, ya. Ini tokohnya. Apa sih syarat terwujudnya integrasi ini? Yang pertama adalah anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan, ya. Ya, adanya rasa ingin mengisi kebutuhan dalam kelompok, maka integrasi ini bisa diwujudkan. Yang kedua yaitu adanya kesepakatan, yaitu ada sepakat, ya. Kita harus sepakat untuk apa? Untuk bersatu. Nah, kalau tidak ada kesepakatan maka integrasi tidak akan terwujud, ya. Kesepakatan ini dalam sosiologi dinamakan dengan konsensus. Yang selanjutnya adalah nilai dan norma itu berlaku dalam cukup yang lama, tidak mudah berubah. Jadi aturan tidak mudah berubah. Untuk mewujudkan sebuah integrasi, aturan tidak boleh berubah supaya masyarakat tidak bingung. Nah, kalau berubah maka integrasi tidak akan terwujud karena nilainya berubah-ubah, ya, akan terjadi konflik terus. Itu. Ya, selanjutnya
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya proses integrasi. Yang pertama yaitu homogenitas kelompok. Kelompok itu harus homogen, sama, serasi. Besar kecilnya kelompok, semakin besar kelompok maka semakin sulit terintegrasi. Kemudian mobilitas geografis, semakin tinggi suatu masyarakat maka akan sulit terintegrasi, seperti kondisi masyarakat perkotaan, masyarakat industri itu sulit melakukan integrasi karena mobilitasnya tinggi. Ya, kemudian efektivitas komunikasi. Jadi ketika kita ingin integrasi itu cepat, maka komunikasinya harus efektif, pembicaranya nyambung, ada kesamaan antara kelompok-kelompok yang bertikai, adanya visi yang sama, adanya tujuan yang sama, sehingga pada akhirnya integrasi itu bisa terwujud. Ya, ini selanjutnya kita bicara tentang bentuk-bentuk dari sebuah integrasi. Yang pertama ada yang namanya integrasi normatif. Integrasi normatif ada sebagai integrasi yang terjadi akibat norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini norma merupakan hal yang mampu mempersatukan masyarakat. Ya, norma, ya, aturan yang menyatukan masyarakat, ya, tata tertib misalnya di sekolah, itu integrasi normatif. Ya. Selanjutnya yaitu integrasi fungsional. Apa sih yang dimaksud dengan integrasi fungsional? Yaitu integrasi yang terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Sebuah integrasi dapat terbentuk dengan mengedepan fungsi dari masing-masing pihak yang ada dalam sebuah masyarakat. Ya, misalnya Indonesia, ya, ada fungsi-fungsi yang berbeda lah. Fungsi-fungsi ini tentunya fungsi yang berbeda lah. Fungsi-fungsi ini kita satukan sebagai bentuk keanekaragaman warna dalam masyarakat. Ya, warna ini akan menjadi sesuatu yang menarik, ya, ketika warna itu bersatu dalam satu kesatuan. Selanjutnya yaitu integrasi koersif, ya. Tentunya koersif, kita bicara tentang koersif yaitu kekerasan atau dipaksa. Integrasi yang terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Ya, misalnya contoh kepala negara itu bisa mewujudkan integrasi koersif. Ya. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama yaitu adanya toleransi terhadap perbedaan, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi, saling menghargai, kemudian terbuka dari golongan berkuasa dalam masyarakat, kemudian adanya persamaan dalam unsur kebudayaan, perkawinan campuran atau amalgamasi, ataupun adanya musuh bersama dari luar. Nah, ini penjelasan saya terkait dengan kekerasan dan integrasi sosial. Silahkan anak-anak seperti biasa, tugasnya yaitu silahkan kalian identifikasi bentuk-bentuk kekerasan dalam masyarakat, kemudian beri solusi terhadap kekerasan yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Sekian dari pertemuan saya hari ini, ya, selalu jaga protokol kesehatan, ya, tetap berpikir positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.